واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya, Baitullah, yakni Masjid Nurul Mujtahidin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua dalam meluruskan niat kita untuk senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, dalam setiap tindak tanduk kita dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah, bahkan sesuatu yang hukumnya mubah, boleh kalau kita niatkan karena Allah, maka itu bisa bernilai ibadah, menjadi sunnah dan yang lainnya. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, marilah kita kembali meluruskan niat kita, meniatkan dalam hati kita bahwasanya kita datang ke sini semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan kajian tafsir kita yang kita ambil dari kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Umdatut Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, ila akhiril ayat. Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana telah bertanya Musa, sebagaimana telah ditanya Musa oleh kaumnya, min qablu, sebelum kalian. Ini pembahasan kita, dan ini pembahasan terakhir dari ayat ini yang disebutkan dalam ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir, wal muradu, yang dimaksud dengan ayat ini, annallaha zamma man sa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in ala wajhi ta'annuti wal iqtirahi. Yang dimaksud dengan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela siapa saja yang bertanya kepada Rasul tentang sesuatu, namun dia bertanya ala wajhi ta'annut, dengan cara ingin membangkang terhadap apa yang dia tanya itu. Inat, pembangkangan. Jadi dia bertanya bukan untuk mencari ilmu,
namun bertanya untuk supaya bisa lepas dari kewajiban agama. Sebagaimana kaum Nabi Musa tatkala itu ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa yang tujuannya adalah untuk tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi pertanyaannya adalah untuk mengelak dari syariat Allah. Nah, jadi ini yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini, Pak. Sementara kalau seandainya kita bertanya memang untuk mencari ilmu disuruh oleh Allah. Maka diperintahkan. Sebagaimana ayat yang sering kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri." Bertanyalah kepada ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Ini sudah belum, Bang? Saya masih ragu nih ya. Ini sudah kita bahas atau belum? Yang ini udah ya. Jadi ayat yang setelahnya, Bang ya? Iya, ayatnya yang 109 ini sudah kita baca belum, Bang? Oh, belum ya. Iya, karena ini sudah ya, saya masih ragu-ragu juga kayaknya sepertinya telah kita baca yang ini ya itu. Baik ya. Kita langsung aja ya kepada ayat yang setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya terjemahannya, kebanyakan ahlul kitab menginginkan kalau seandainya mereka mampu mengembalikan kalian, wahai umat Islam, gitu ya, dari setelah kalian beriman menjadi kafir, menjadi kalian kufar. Hasadan min 'indi anfusihim, didorong karena rasa hasad yang ada dalam diri mereka. Sebelumnya ya, mim ba'di, dari setelah jelas bagi mereka kebenaran. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah menjadi jelas untuk mereka kebenaran. Artinya setelah mereka tahu kebenaran, namun karena hasad mereka menginginkan umat Islam untuk kafir seperti mereka. Fa'fu, maka maafkanlah mereka. Wasfahu, dan ya berlapang dadalah terhadap mereka. Lihat, akan kita jelaskan ya ayat ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan ini namanya ayatun musabarah. Ayat sabar. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat ini sudah dinasakh. Ntar kita baca Pak ya. Setelah turunnya ayatul qital. Ayat yang memerintahkan Nabi untuk memerangi orang musyrik. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, ayat ini bisa diamalkan sesuai dengan konteks dan kondisinya. Contoh, umat Islam dalam keadaan lemah. Ya kan, tidak punya apapun. Hidup di tengah-tengah kaum kafir yang kuat. Nah, maka kita beramal dengan ayat-ayat sabar. Sebagaimana dahulu ya, ketika sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi mendapatkan kekuatan, ketika di fase Makkah, jadi Nabi sabar, Pak. Belum mencanangkan peperangan. Ini disebut juga oleh para ulama dengan istilah ayatun musabarah, ayat-ayat sabar. Ya, kita kembalikan terjemahan ayat ini. Fa'fu, maka maafkanlah mereka. Wasfahu, dan berlapang dadalah. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datang dengan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu mampu melakukannya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat oleh kalian, dan apa yang kalian ya lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, maksudnya apapun kebaikan yang kalian lakukan untuk li anfusikum, ya untuk diri-diri kalian,
maka kalian akan mendapati ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Pak tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Dalam ahlu sunnah Pak, ya amal itu bagian daripada iman. Jadi dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak dibedakan. Karena amal itu bagian daripada iman. Iya. Artinya keimanan seorang itu bisa diukur dengan amalnya. Makanya ketika orang itu lagi maksiat, berarti imannya lagi down itu. Karena disepakati oleh ulama ahlu sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan kita tahu iman kita bertambah? Yazidu bi ta'atillah. Jadi kalau kita semangat ke masjid Pak, ya kan? Semangat kita sholat sunnah, semangat baca Al-Quran, ini lagi naik itu iman kita. Tapi kalau kita lagi malas, ya kan? Lagi sibuk, ya dunia Pak. Berarti apa Pak? Iman kita lagi turun. Maka cepat-cepatlah kita sadar ya. Harus dilawan itu. Ya, keterpurukan iman itu Pak. Kelemahan iman itu jangan kita pasrah. Udahlah gitu ya. Nggak sholat berhenti di masjid di rumah bela ini lagi down gitu Pak ya. Lawan. Disitulah nanti Allah akan berikan ganjaran bagi orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya Pak ya. Jadi hawa nafsu itu ada apa? Untuk ujian, sebagai ujian bagi kita. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinginan untuk negatif itu ada memang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang ada potensi fujur pada diri setiap manusia sebagai ujian. Karena Allah ingin melihat perjuangan kita, jihad kita gitu. Maka jihad Pak tidak hanya dalam peperangan gitu. Karena itu jihad dalam kondisi tertentu. Namun setiap hari kita jihad nih Pak. Ketika kita melawan rasa malas kita untuk bangun pada subuh hari ya Pak ya. Itu udah jihad juga ya. Itu namanya jihad dan nafs. Ya kan? Ketika kita melawan rasa kita pinginnya senang-senang gitu Pak ya. Enaklah di rumah daripada ke masjid lagi kan. Nengok film India enak gitu ya. Itu kan hawa nafsu Pak ya. Ketika kita lawan itu Pak. Disitulah nanti Allah berikan pahala kepada kita. Bahkan fitnah berupa sesuatu yang haram. Maka ada yang orang bertanya Pak ya. Mu'allaf gitu. Ustadz ya. Kenapa Allah itu menciptakan yang haram-haram ya? Kenapa ada babi gitu ya? Kenapa ada orang-orang wanita yang tidak beres ya kan? Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Karena Allah itu ingin melihat kita, apakah kita itu ya mau nggak menjauhi larangan Allah. Ketika adanya maksiat Pak itu sebagai ujian. Ketika kita tinggalkan maksiat itu karena Allah, nampak misalkan wanita buka aurat itu ujian bagi kita Pak. Allah ingin menguji kita. Pingin pahala enggak? Kata Allah. Kalau engkau pingin pahala, coba lawan itu, tundukkan pandanganmu. Lawan hawa nafsu. Disitulah nanti Allah kasih kita pahala. Tapi kalau seandainya enggak ada orang yang sudah soleh-soleh semua, baik semua, tidak ada ibadah berupa meninggalkan yang haram. Kalau enggak kate yang haram Pak. Gitu. Jadi enggak ada ibadah kita melawan hawa nafsu gitu. Sementara dunia ini adalah ujian semuanya. Jadi kita di dunia ini Pak lagi diuji oleh Allah ya. Jadi kalau kita umpamakan kita ini kalau di sekolah Pak lagi masa ujian nih Pak. Jadi masa kita di dunia ini lagi diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Dengan maksiat. Diuji dengan apa? Dengan kenikmatan. Uang juga ujian juga. Apakah dengan uang itu membuat kita lalai atau tidak? Iya kan? Bahkan dengan kendaraan Pak itu ujian juga. Apakah ketika kita dikasih oleh Allah ke kendaraan yang bagus, ongen awak gitu ya. Kalau ada rasa sombong Pak, kena kita. Istighfar kita, astagfirullah al-azim gitu ya. Karena enggak ada itu ya. Kemuliaan Allah itu diukur dengan dunia gitu, dengan kendaraan yang bagus enggak. Namun diukur dengan ketakwaan kita. Ini ada. Jadi semua yang kita lalui dalam kehidupan Pak ujian, ya kan? Kita dapat teman yang suka menggibahin orang, ujian juga. Apakah betul enggak kita jadi teman? Kalau teman yang betul itu dinasihatinya temannya. Afan akhi, antum salah ini.
Tidak boleh antum menjelekkan teman antum yang lain. Nah, terkadang kita nggak lolos ujian Pak, iya betul ya. Ikut juga kita gibahi teman dengan dia gitu ya. Ini hadirin, semua dalam kehidupan ini adalah ujian Allah. Jadi kembali kita kepada ya ayat ini Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "bima ta'maluna basir." Ya, apa yang akan dan yang sedang kalian lakukan Allah Maha melihat. Jadi yang sedang kita lakukan, bahkan yang telah kita lakukan Allah tahu. Dan yang sedang dan yang akan kita lakukan. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, Maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk, terjemahannya sudah baik, kita masuk kepada perkataan Imam Ibnu Katsir terhadap ayat yang mulia ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 109 sampai 110. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minina an suluki tariqil kuffari min ahlil kitab. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman dari menempuh jalannya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Apa jalannya orang kafir itu, Pak? Iya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Orang kafir ahlul kitab itu pingin sekali kita kafir gitu. Pingin sekali memurtadkan umat Islam. Ini jalannya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi dalam ayat ini kata beliau, Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman, kita gitu ya. Dari apa? Dari yang mengikuti jalannya orang kafir dari ahlul kitab ini. Kemudian ahlul kitab itu juga Pak punya sifat hasad, hasadan gitu. Hasad itu apa sih Pak? Hasad itu apa Pak? Ya iri, itu terjemahan kita Pak ya. Kalau pengertiannya hasad itu adalah tamanni ya. Zawalal khairi ya ala an khairihi. Ya tamanni zawalal khair. Seseorang menginginkan hilangnya kebaikan dari orang lain. Itu hasad ya. Jadi orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani tahu umat Islam itu mendapatkan kebaikan melalui nabi, Pak. Bahkan mereka kenal betul. Pendeta-pendeta mereka itu tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Tahu mereka, Pak. Bahkan mereka lebih mengenal nabi, kebenaran nabi ketimbang mereka mengenal anak-anak mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Saking mereka tahu betul kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Tapi karena ada hasad, karena orang Yahudi itu Pak menginginkan Nabi itu berasal dari Bani Israel saja. Sehingga tatkala Nabi Muhammad bukan berasal dari Bani Israel, melainkan beliau berasal dari Bani Ismail, maka mereka tolak. Bukan karena mereka tidak yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah pendeta orang Yahudi di zaman dahulu seperti itu. Artinya karena ada rasa hasad, maka tidak boleh dalam kehidupan kita Pak hasad itu. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berlindung dari hasad. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Min syarri ma khalaq, di ayat yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad itu. Allah menyuruh Nabi Muhammad berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia menghasad gitu ya. Orang yang suka iri hati ketika dia sedang iri. Ini hadirin yang dimuliakan. Kemudian hasad itu Pak disebutkan dalam hadis yang sahih, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulul hatabu ya, kama ta'kulul hataba an-naru. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan seseorang kama ta'kulul hataba an-naru, sebagaimana api membakar kayu bakar. Artinya penyakit hasad dalam hati seseorang itu Pak, ini akan membakar kebaikannya. Karena dia akan menjadi orang-orang yang muflis. Orang-orang yang bangkrut. Setiap kali Pak kita hasad kepada orang lain, maka setiap kali pula kita nanti di akhirat, kalau kita punya pahala Pak ya, kita akan mentransfer pahala kita kepada orang yang kita hasati itu. Maka oleh sebab itu Pak, kita mesti berlindung kepada Allah dari penyakit hasad ini.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena ini adalah sifatnya ahlul kitab. Jalannya ahlul kitab. Kemudian kata beliau, wa yu'allimuhum bi'adawatihim lahum fil batini wal zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka, yakni kepada kita, ya, melalui ayat ini, Pak. Bi'adawatihim lahum, dengan permusuhan atau bentuk permusuhan mereka ahlul kitab lahum, kepada mereka, yakni kepada kita, kepada kaum muslimin. Bagaimana bentuk permusuhan ahlul kitab itu? Ahlul kitab itu tidak akan ridho, senang kepada kita. Ya, mereka akan menyeret kita untuk mengikuti agama mereka, minimal mengikuti cara ibadah mereka. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam, ya, salah satu ayat juga dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, Pak, ya. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini jelas sekali. Ya, tidak akan ridho selama-lamanya. Ini pakai huruf lan, Pak, ya. Lan itu kata ulama bahasa Arab memberikan faedah penafian selama-lamanya gitu. Maka kita artikan walan tardo, dan tidak akan ridho selama-lamanya. Angkal yahudu walan nasoro, atas kekalian, ya, orang Yahudi dan Nasrani itu, sampai kalian mengikuti milah mereka. Jadi milah ini lebih umum daripada din, Pak, ya. Namun din juga masuk kepada milah. Din itu artinya agama. Artinya mereka itu tidak akan senang kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti agama dan mengikuti tradisi-tradisi menyimpang mereka. Contoh tradisi menyimpang mereka itu, Pak, adalah tradisi apa, Pak? Memperingati hari tahun baru. Happy New Year. Ya kan? Nah, ini bukan dari Islam, hadir. Tapi yang membuat kita sedih, ya kan? Ini mau dekat lagi, Pak, ya? Enggak sampai sebulan lagi nih, ya kan? Nah, ya setiap tahunnya, Pak, ternyata yang merayakan itu, Pak, umat Islam. Tidak hanya di Indonesia, Pak. Umat Islam bahkan di luar negeri sana juga. Ya, hanya yang Allah berikan rahmat dan hidayah saja yang mampu untuk meninggalkan tradisi ini. Ini adalah tradisinya para penyembah, ya, paganisme gitu, ya. Orang Romawi penyembah dewa-dewa. Ini hadirin yang dimuliakan, yang diadopsi oleh orang Kristen. Menjadi tradisi Kristen dan diikuti oleh orang Islam. Padahal kita semua tahu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengikuti kebiasaan yang menjadi ciri khas satu kaum, nanti di akhirat kata Rasul, kita akan digabungkan ke dalam kaum itu. Nah, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, Pak, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh kebiasaan suatu kaum, maka dia akan digabungkan ke dalam kaum itu. Jadi yang biasa merayakan tahun baru siapa, Pak? Iya, orang Nasrani gitu. Yang lebih fatalnya sampai ikut, ya, merayakan Natal. Nauzubillahi min dzalik. Natal itu, Pak, artinya, ya, memperingati kelahiran Tuhan baru. Ya, memperingati kelahiran anaknya Tuhan, kata mereka. Itu yang kita ikuti selama Natal juga. Ya kan? Ya kan, enggak ada, Pak. Tidak ada uzur bagi kita walaupun kita pejabat, ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi, Pak, ya, sangat senang gitu, ya. Karena saya pernah baca buku, Pak, ya, bahwasanya di antara presiden Indonesia, Pak, yang ternyata tidak pernah, ya, kalau mengucapkan salam itu cuma assalamualaikum aja, Pak, ya, nggak ada tambahannya. Tidak ada salam namo budaya gitu, ya. Iya, macam-macam gitu, ya. Yang pernah saya lihat itu, Pak, adalah Pak Harto. Walaupun Pak Harto dengan kekurangannya seperti itu, ya. Namun dalam hal itu, Pak, saya tidak pernah, ya, melihat beliau itu mengikuti cara-cara salam umat lain gitu.
Nah, beliau konsisten ya dengan mengucapkan assalamualaikum gitu. Ini karena banyak juga umat Islam Pak ya. Iya, sudah cukuplah salam yang diajarkan oleh agama kita ya kan. Nah, tidak berarti kita nggak toleransi karena toleransi itu ada ranahnya. Ini adalah masalah agama karena salam ya doa keselamatan itu sudah ada tuntunannya dalam agama kita, nggak usah kita tambah-tambah gitu. Nah, kalau seandainya kita gunakan salam yang lain Pak, dikhawatirkan kita memberikan keselamatan kepada penyembah selain Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak kita lihat Pak ya. Di antara kaum muslimin yang katanya pingin toleransi ya kan. Terjatuhlah kepada kolaborasi, yaitu itu beda antara toleransi dengan kolaborasi. Beda dalam pandangan Islam. Toleransi dalam Islam itu jelas lakum dinukum waliyadin gitu. Bagi kalian agama kalian, ya kita nggak ikut agama mereka. Cara salam mereka sudah ada. Ya kan kalau orang Kristen salam, ya kan kita ikuti. Kalau umat Islam salam, ya kan? Auzubillah. Ya kan kemudian iman Hindu ada juga salamnya Pak. Dan umat Islam sudah ada salam yang telah diajarkan oleh agama kita. Nah, jadi dikhawatirkan juga Pak kalau seandainya kita mengucapkan itu masuk kepada ancaman hadis itu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kata beliau mengajarkan kepada kita bentuk permusuhan orang-orang ahlul kitab fil batini wal zahir. Baik secara batin yaitu rasa hasad mereka memusuhi kita umat Islam dengan rasa hasad yang ada pada diri mereka. Secara zahir ya mereka menampakkan kebencian, pingin kita mengikuti agama mereka. Kemudian kata beliau, wa mahum mustamiluna alaihi minal hasadi lil mu'minina, dan apa yang ada pada mereka yang mengandung ya rasa hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ma'a ilmihim bi fadlihim wa fadli nabiyihim. Sementara mereka tahu gitu ya. Mereka punya ilmu keutamaan umat Islam dan keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu mereka orang-orang Yahudi itu Pak ya. Namun karena hasad yang ada pada hati mereka itulah yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Maka hati-hati betul hasad Pak ya. Karena hasad juga Pak berdasarkan ayat ini Pak ya, pelajaran yang bisa kita ambil, hasad itu juga menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa ya'muru ibadahul mu'minina. Kemudian Allah dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bis-sabhi wal afwi al-ihtimali hatta ya'ti amrullahi minan nasri wal fathi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk lapang dada. Itu safah, lapang dada. Wal afil ihtimal ya, dan sesuatu yang mengandung ya rasa maaf. Berlapang dadalah dan maafkan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang perintah Allah ya, urusan Allah minan nasri wal fathi, berupa pertolongan dan kemenangan. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini, wa ya'muruhum, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan mereka yakni kaum muslimin ya, kaum mukminin dalam ayat ini sebagaimana dalam ayat yang ke-110-nya ya. Bi iqamatis sholati, ya untuk ya mendirikan salat ya. Allah mengatakan wa aqimus sholata ya. Wa ita'iz zakah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk menunaikan zakat. Wa yahussuhum ala dzalika wa yuraghibuhum fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi dan mendorong mereka untuk melakukan salat, menunaikan salat dan mengerjakan salat dan menunaikan zakat ini. Karena antara salat dan zakat itu Pak termasuk rukun Islam. Nah, ayat ini juga Pak menunjukkan pentingnya salat itu dan tidak samar lagi ya bahwasanya salat itu Pak perkara yang paling penting setelah tahu tauhid.
Dan sholat itu Pak, punya kesamaan fungsi dengan tauhid. Fungsi tauhid apa Pak? Syarat diterimanya amal, ya kan? Orang yang beramal namun tidak mentauhidkan Allah, dalam artian dia beramal ya juga sholat, masya Allah, ya Pak ya. Namun dalam hal lain dia juga datang ke dukun gitu. Diterima nggak ibadah sholatnya Pak? Tidak. Karena Nabi mengatakan apa? Ya barang siapa yang mendatangi dukun, man ata kahinan au arrafan atau tukang ramal, fas'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada dukun dan tukang ramal ini tentang sesuatu. Falam tuqballahu salatu arba'ina yauman. Maka tidak diterima salatnya selama 40 hari, gitu ya. Artinya tidak diterima pahalanya. Demikian juga orang yang tidak salat, Pak. Orang yang tidak salat namun dia mengerjakan puasa misalkan. Nah, ini kan dekat lagi Pak ya. Berapa bulan lagi Pak? Berapa bulan lagi Pak? Iya, orang yang berpuasa enggak sholat Pak, ini sama juga orang pakai baju rancak tapi enggak mesrawa Pak. Allah bantu Pak ya, galak orangnya. Saki ama gitu ya. Iya. Diusir sama orang ini kan. Ini apa nih bajunya bagus ya kan? Secara enggak sama dengan itu artinya Pak, percuma puasanya gitu. Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya Pak, orang ada yang sholat Pak ya, tidak berpuasanya, sah sholatnya gitu. Namun dia berdosa karena tidak berpuasa. Ini menunjukkan apa pentingnya sholat itu. Jadi sholat itu Pak syarat diterimanya amal juga sebagaimana tauhid. Karena orang yang meninggalkan sholat batal pahalanya Pak. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang sering kami sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholatal asri faqad habita amalu." Ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar di situ dalam rangka memberikan contoh. Artinya sholat yang lain yang dia tinggalkan juga berkonsekuensi kepada batalnya amal solehnya yang lain. Ya, jadi kalau ada orang Pak tidak sholat subuh sengaja gitu ya. Nah, kecuali memang dia sakit perut Pak ya, berak lama kan. Mencret ya Pak. Rupanya lah lewat waktu lama nih di WC itu ada uzur Pak ya. Itu tidak dikatakan orang yang sengaja. Yang dimaksud dalam hadis ini orang yang sengaja tanpa uzur gitu. Atau dia ketiduran Pak. Ya, tidak sengaja tidur. Beda nih Pak ya. Kalau ketiduran itu betul-betul nggak tahu dia. Beda nanti dengan orang yang sengaja tidur. Padahal dia pas azan tuh lah bangun dia Pak ya. Lah dengar dia orang azan. Tapi karena malas gitu kan. Karena cuaca pun lagi dingin, ya kan lagi musim hujan Pak ya. Nah, sehingga dia tidak mau melawan hawa nafsunya. Kembali dia tarik selimutnya, tidur lagi dia. Nah, maka orang yang seperti ini Pak tidak dapat uzur juga. Kenapa? Karena dia sudah dengar gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada Pak orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur, maka walaupun banyak ibadahnya yang lain, puasa Senin Kemisnya Masya Allah, puasa Ramadannya luar biasa, zakat dan sedekahnya jangan ditanya. Sekali sedekah 1 M misalkan. Tapi kelemahannya Ustaz, kekurangannya bapak-bapak itu tidak sholat Ustaz. Bagaimana Ustaz? Tetap 0 Pak. Ya kan? Karena syarat Allah memberikan pahala kepada sodakonya yang 1 M itu harus sholat dulu dia. Gitu. Kalau nggak sholat 0 gitu ya. Bahkan dia tetap diancam neraka oleh Allah SWT. Ini pentingnya sholat. Sehingga di banyak ayat Pak, di antaranya ayat ini Allah SWT memerintahkan kita wa aqimus shalah. Dirikanlah oleh kalian sholat itu karena penting sekali. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sebagaimana yang sering kami sampaikan Pak, kami pernah baca penelitian Pak ya, sarjana agama Islam lah gitu ya. Pernah meneliti Pak ya tentang pelaksanaan sholat 5 waktu di satu tempat Pak ya. Dari jumlah yang 100% penduduknya Islam semua. Ternyata Pak, yang cuman sholat 5 waktunya rutin dilakukan, ya kurang lebih hanya 30% dari 100% gitu. Jadi kalau ada penduduk tempat yang ditelitinya itu sekitar 100 orang, nah, yang sholat cuman berapa? 30 orang cuman, subhanallah. Padahal semuanya mengaku Islam. Padahal Pak, kalau kita cek semua KTP-nya agama Islam, tapi tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bisa juga Pak. Coba Bapak
buat survei Pak ya. Bapak data di RT Bapak berapa kakak gitu kan. Yang balik berapa orang. Coba kasih angket. Siapa yang sholat ya 5 waktu yang tidak pernah bolong 5 waktunya. Ya kita bisa adakan penelitian juga Pak. Fakta di lapangan mengatakan sedikit ternyata umat Islam ini yang sholat. Subhanallah Pak. Bagaimana Allah akan memberikan keberkahan kepada negeri kita ini. Kalau umat Islamnya sendiri sholat pun banyak yang bolong-bolong. Bahkan ada yang cuman Jumatan aja. Bahkan yang ada yang parah Pak. Datang pas sekali setahun aja. Pas malam takbiran ya kan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini tugas kita ya. Tugas kita bagaimana ya. Kita mulai dari keluarga kita mengingatkan Pak ya. Karena keluarga kita pun ada pula yang tak sholat Pak. Itu subhanallah gitu ya. Tapi memang kewajiban kita hanya menyampaikan Pak. Hidayah itu di tangan Allah. Artinya harus ada perhatian kita ya. Minimal kita tegur Pak. Kita ingatkan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembahasan ini. Kemudian kata beliau ya kama rawa Muhammad bin Ishaq an Ibni Abbas sebagaimana telah meriwayatkan Muhammad bin Ishaq dari Ibni Abbas qala kana Huyay ibnu Akhtab dahulu Huyay bin Akhtab wa Abu Yasir bin Akhtab min asyaddi Yahud ya min asyaddi Yahudin lil Arab hasadan idh khasamahumullahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahidina fi raddin nasi anil Islam mastata'a. Kata Ibnu Abbas ya, dahulu ada 2 orang Yahudi Pak. Yang namanya adalah Huyay bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Ini kakak beradik ya kan, ayahnya sama-sama Akhtab ya. Dan 2 orang ini adalah di antara orang Yahudi yang sangat hasad terhadap orang Arab. Min asyaddi Yahudin lil Arabi hasadan ya. Orang Yahudi yang sangat amat hasad kepada orang Arab. Idh khasamahumullahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya khasamahumullahu bi rasulihi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya membantah mereka gitu ya. Melakukan khusumah itu artinya Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya membantah apa yang mereka lakukan ya. Wa kana jahidina fi raddin nasi anil Islam. Dan dahulu 2 orang Yahudi ini Pak, 2 orang Yahudi yang sangat ya berusaha keras gitu ya untuk menolak manusia dari masuk Islam. Mastata'a sesuai dengan kemampuan mereka berdua gitu. Ini di antara Pak yang disebutkan nanti oleh Imam Ibnu Katsir sebagai asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi ayat ini Pak turun kepada 2 orang ini sebabnya gitu ya. Fa anzalallahu fihima. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada ya kedua orang Yahudi ini, si Huyay dan si Yasir bin Akhtab ini yang sangat hasad ya dan sangat menolak orang-orang untuk masuk Islam gitu ya. Maka turunlah ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum. Ya. Wadda katsirun min ahlil kitab. Ya. Kebanyakan dari ahlul kitab itu ingin ya kalau seandainya mereka mampu ya mengembalikan kalian ke dalam kekufuran ya. Dari iman menjadi kafir gitu Pak ya. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah ya menjadi jelas bagi mereka kebenaran. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan ini diantara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari riwayat Imam Ibnu Abbas ini diantara asbabun nuzul dari ayat yang mulia ini. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Abbasin berkata Imam Ibnu Abbas yaqulullahu ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman min ba'di ma adha'a alamul haq setelah Allah Subhanahu wa taala menerangi bagi mereka kebenaran lam yajhalu minhu syai'an. Jadi setelah Allah menerangkan gitu ya, menjelaskan bagi mereka kebenaran lam yajhalu sehingga mereka tidak bodoh ya, mereka tidak jahil minhu dari kebenaran itu sedikit pun. Artinya setelah diturunkan ya hujah oleh Allah Subhanahu wa taala,
mereka sudah tahu tentang kebenaran itu. Ya orang Yahudi itu Pak ya, sudah tahu mereka. Sudah Allah turunkan hujah. Namun apa yang menyebabkan mereka tetap keras kepala dan tetap tidak mau beriman kepada Islam Pak ya, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Ini Pak, kelanjutan dari ayat ini, walakinnal hasada hamalahum alal juhud. Akan tetapi rasa hasadlah yang membawa mereka untuk menentang Rasul dan menentang Islam ini. Iya. Bukan karena tidak tahu gitu Pak ya. Jadi orang Yahudi itu tidak masuk Islam, itu kalau bahasa gampang kita ya. Bukan karena mereka tidak tahu Pak gitu ya. Tahu mereka Islam itu benar. Namun apa Bang yang membuat mereka tidak mau menerima Islam? Hasad, kedengkian, iri hati gitu. Maka di sini Pak menunjukkan kepada kita hasad itu bahaya sekali. Hasad menghalangi orang Yahudi daripada iman. Orang Yahudi aja terhalangi dari beriman karena hasad. Apalagi kita ya kan. Orang Yahudi itu Pak ada yang ahlul kitabnya itu. Ya kan mereka juga menguasai Taurat gitu kan. Nah, namun karena hasad yang ada pada diri mereka menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah. Maka untuk itu Pak hati-hati dengan yang namanya hasad. Contoh dalam kehidupan kita Pak ya. Kita ini satu profesi Pak. Yang satunya tukang ya. Yang kita sebut kayak ada yang tersinggung pula ya. Yang satunya ada tukang koran Pak ya. Yang satunya tukang koran juga. Kalau tukang koran yang A ini Pak ada rasa tidak senang dengan yang B ini. Mungkin karena yang B ini ya kan penjualannya lebih bagus. Sehingga rezekinya mantap. Ya kan. Nah, sehingga yang tukang koran yang A ini Pak pingin yang B ini bangkrut gitu kan. Iya, dia pingin nikmat yang Allah berikan kepada tukang koran yang B yang sukses ini kan, yang pelanggannya lebih banyak ini, ya kan, beralih nikmatnya kepada dia gitu ya, atau dia bangkrut gitu. Itulah yang dinamakan dengan hasad itu Pak ya. Dan hasad itu kata para ulama kita Pak, al-hasadu, hasad itu biasanya ia terjadi pada sesuatu yang sama. Al-hasadu yaqau fil aqran gitu ya. Hasad itu terjadi pada sesuatu yang selevel gitu. Karena nggak akan mungkin Pak, mohon maaf ya kan, seorang pemulung ya akan hasad ya kepada seorang pengusaha batu bara, nggak mungkin, apalagi dihasad ya kan, karena tidak apple to apple ya. Karena nggak selevel gitu. Maka yang terjangkit ya hasad itu Pak, biasanya yang sama gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak jarang Pak ya, seorang ustadz itu bisa hasad dengan ustadz yang lain. Kalau kita lihat ada ustadz yang tidak ada alasan apa-apa, tidak senang aja dengan ustadz itu kan. Ada aja salahnya, ya kan? Tanpa dia membuktikan secara ilmiah. Nah, kecuali memang salahnya memang dalam urusan agama gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya enggak, manhajnya sama gitu kan. Penyampaiannya sunnah juga yang dia sampaikan. Tapi dia enggak senang aja gitu kan. Ya kan? Nah, itu hasad Pak. Nauzubillahi min dzalik. Kita tuh harus senang ada ustaz lain misalkan, Masya Allah. Kita support kan. Karena ustaz itu Pak sebaik-baik pekerjaan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya, perkataan siapa yang lebih baik ya? Artinya tidak ada perkataan yang melebihi baiknya perkataan orang yang mengajak kepada Allah. Karena ustaz kan dalam artian katakan dai. Orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Kenapa kita hasad gitu Pak ya? Kalau kita hasad Pak, naudzubillah gitu ya. Berarti orang yang hasad itu Pak, sebagian ulama mengatakan orang yang hasad itu Pak adalah orang yang tidak menerima takdir itu ya. Iya. Karena kalau seandainya dia menerima takdir Allah Pak, dia tidak akan hasad. Itu kan sudah ketentuan Allah gitu ya. Seseorang itu mendapatkan kekelebihan. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan fa'ayyarahum wa wabbahum walamahum asyaddal mulamah. Kemudian dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka orang Yahudi itu. Ya orang Alkitab itu. Wa wabbahum, kemudian Allah ya menghardi mereka gitu ya. Ini hampir sama juga dengan ayyarahum ya. Wabbahum itu kan. Walamahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan
celaan kepada mereka asyaddal mulamah, dengan celaan yang besar dalam ayat ini Pak ya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena ya hasad yang ada pada orang-orang ahlul kitab itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyara'a li nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman mahum alaihi minat tasdiq, ya, yaitu ya membenarkan, ya, wal iman, dan mengimani, wal iqrar, dan menetapkan bima anzalallahu alaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Apa yang Allah turunkan kepada orang-orang ahli kitab itu Pak? Taurat. Jadi kita wajib membenarkan. Namun Taurat yang ada pada mereka itu Pak sekarang tidak berlaku lagi ya. Setelah Allah turunkan Al-Quran, maka seluruh kitab suci yang lama Pak, kitab suci sebelum Al-Quran, ini dalam akidah kita, ya, dalam keyakinan kita, dalam syariat Islam, ini sudah tidak berlaku lagi. Sudah dimansuh gitu. Ini hadirin yang namun kita diwajibkan untuk meyakini ya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada ya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk tuh Pak? Iya. Baik ya, karena sudah masuk waktu ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembacaan kitab ya, ringkasan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini Pak bisa bermanfaat terutama kepada kami pribadi, kemudian juga kepada Bapak Ibu yang hadir di masjid ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal soleh kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.